kacamata Bapak Ibu adalah sangat bagus, disitulah dikatakan bahwa kualitas itu sudah memenuhi syarat ya menurut Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu merasa bahwa produk yang Bapak Ibu beli itu sudah puas gitu. Tetapi kalau misalkan kualitas itu, tetapi kalau barang itu diberikan kepada saya dan kemudian proses daripada barang itu memang tidak sesuai dengan saya dan saya tidak memiliki tendensi apa-apa terhadap barang itu, maka menurut pandangan saya bahwa kualitas itu belum tercapai menurut saya. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang satu bahwa barang yang memang diberikan dari Bapak dan Ibu terhadap saya merasa bahwa barang itu tidak sesuai dengan tujuan saya gitu. Ataupun juga memang barang itu apa namanya saya tidak perlu gitu. Ya. Nah, tetapi ada satu apa namanya absolut ya dalam hal ini bahwa penilaian saya terhadap barang itu kalau misalkan Bapak Ibu memberikan kuesioner bagaimana barang tersebut. Nah, barang itu mungkin saya bisa katakan bagus gitu ya. Kalau memang saya dipaksa untuk memberikan penilaian. Tetapi kalau misalkan saya disuruh membeli barang itu dan kemudian saya menolak karena memang tidak sesuai dengan tujuan saya gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa bicara mengenai quality itu adalah masing-masing mempunyai apa namanya persepsi masing-masing ya. Jadi definisinya memang sangat luas ya. Makanya judulnya tadi adalah quality meeting customer expectation. Bagaimana kualitas ini bisa sesuai dengan ekspektasinya si customer. Nah, saya tadi prolognya pembukanya adalah kalau saya diberikan barang oleh Bapak dan Ibu dan kemudian barang itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan saya, tidak sesuai dengan harapan saya karena itu adalah memang saya tidak membutuhkan barang itu. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa quality menurut pandangan saya adalah untuk barang yang memang diberikan kepada saya oleh Bapak dan Ibu itu tidak sesuai gitu. Kenapa? Karena saya memang pada saat itu tidak membutuhkan barang itu. Tetapi kalau misalkan barang itu dibutuhkan oleh saya, makanya saya mengatakan bahwa ini sudah memenuhi syarat saya gitu. Karena saya membutuhkan barang ini dan kualitasnya barang ini bagus gitu ya. Karena memang saat itu saya butuh barang itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi intinya bahwa paradigma kalau kita bicara mengenai kualitas, makanya tadi saya katakan memang sangat luas ya. Nah, paradigma kualitas itu saat ini bukan melihat kepada apa namanya aktivitas infeksi terhadap barang-barang yang memang apa namanya melihat cacatnya daripada si barang itu sendiri ya gitu paradigmanya apa namanya kualitas itu bahwa kita bukan menemukan sesuatu barang kecacatan barang itu ya atau juga barang ini tidak sesuai dengan speknya bukan gitu ya jadi paradigma baru yang saat ini yang memang Bapak Ibu bisa lihat bahwa perspektif daripada quality modern itu bagaimana bahwa barang yang dihasilkan oleh si perusahaan ini memiliki peningkatan kualitas gitu ya peningkatan kualitas di sini adalah bicara mengenai continuous improvement ya jadi dalam hal ini adalah ada satu peningkatan terhadap upaya-upaya untuk bisa memperbaiki terhadap aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan oleh si perusahaan di dalam organisasinya gitu. Ya, jadi oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa paradigma baru daripada kualitas itu organisasi bukan menemukan cacatnya atau pada saat inspeksi dari kegiatan proses produksi itu menemukan produk cacat ya dan kemudian diperbaiki tapi bukan itu ya perspektif daripada kualitas modern itu adalah akan menjadi sia-sia apabila si perusahaan itu menghasilkan sebuah produk dan kemudian produk itu tidak memberikan apa namanya tidak memberikan kontribusi yang lebih bagi si organisasi gitu. Ya makanya tadi dikatakan bahwa apa namanya bahwa kualitas paradigma kualitas yang baru itu adalah bagaimana si organisasi ini bisa menghasilkan sebuah barang-barang atau juga jasa yang memberikan kontribusi peningkatan terhadap kualitas itu sendiri bagi si organisasi. Nah, kenapa begitu? Karena impact-nya adalah terhadap si masyarakat, terhadap si konsumen gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi apa namanya bicara mengenai kualitas, tentunya tadi saya katakan memang sangat sangat
apa namanya, sangat eh, luas lah ya dalam hal ini gitu. Nah, eh, kita lihat bahwa apa namanya, saat ini ada satu apa namanya, eh, boleh dikatakan satu paradigma lah ya, paradigma dalam arti kata di sini bahwa kalau kita bicara mengenai kualitas, apa namanya, kemarin kita bicara mengenai quality control ya, bagaimana kita bisa bisa mengendalikan sebuah kualitas itu sendiri ya, kaitannya dengan apa namanya, peningkatan secara incremental ya kan, pelan-pelan, tahapan demi tahapan gitu ya. Tetapi kemudian ada kenaikan sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita bicara mengenai biaya apa namanya, cost reduction ya, bagaimana seperti kita lihat contohnya adalah Toyota ya. Toyota kenapa bisa berhasil, karena di sini adalah kegiatan produksinya dia atau hasil daripada apa namanya, proses produksinya dia itu bisa bisa menekan biaya seminimal mungkin ya, seefektif mungkin ya. Makanya di sini dalam hal ini adalah bicara mengenai kualitas buat Toyota itu, waktu itu adalah mereka bagaimana bisa mengalahkan atau menggempur produk-produk daripada Eropa ya, dan kemudian dia berhasil, ada berhasilnya adalah dia bisa menekan biaya yang memang dikeluarkan oleh si perusahaan ini bisa ditekan seminimal mungkin ya, sehingga hasilnya adalah barang ini mempunyai benefit, mempunyai mempunyai apa namanya, mempunyai advantage bagi si organisasi itu sendiri untuk Toyota dalam hal ini gitu. Nah kemudian juga paradigmanya kualitas itu adalah dikatakan menggunakan data-data ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas, kita bicara mengenai data-data. Makanya kan data-data yang dilakukan sebelumnya atau data-data yang dilakukan kemarin itu akan digunakan untuk bisa memprediksi nanti aktivitas yang dilakukan oleh si perusahaan nanti ke depan. Ya. Dan kemudian juga kemarin kita bicara mengenai paradigmanya kualitas, kita bicara mengenai quality control, rank ya dalam hal ini ya. Jadi level daripada quality control seperti apa ya di tingkat organisasi, dan kemudian kalau kita bicara mengenai saat ini, hari ini, kita bicara mengenai quality management. Jadi perubahannya adalah dari quality control kemudian kepada quality management. Ya, tadi kalau misalkan kita bicara mengenai quality control adalah kita bicara mengenai improvement incremental, sedikit-sedikit ada perubahan-perubahan. Kemudian ada bicara mengenai biaya reduction, biaya apa namanya, lean cost ya, dalam hal ini bagian dia bisa menekan biaya seminimal mungkin, dan kemudian bicara mengenai data, penggunaan daripada data, dan kemudian juga bagaimana level daripada kegiatan aktivitas kualitas itu sendiri dalam organisasi. Nah, kemudian lanjut ke dalam bagaimana kualitas saat ini ya, atau dikatakan today lah ya. Jadi hari ini bagaimana? Nah, hari ini kita bicara mengenai quality management. Ya, quality management kita bicara mengenai continuous improvement. Makanya tadi saya bilang bahwa kita bicara mengenai kualitas itu adalah kita bicara bukan hanya kita menemukan sebuah kegiatan produksi atau juga barang yang memang dilakukan organisasi dan kemudian cacat dan kemudian apa namanya, kita melakukan perbaikan gitu. Tapi bagaimana bahwa aktivitasnya saat ini adalah memberikan kontribusi yang lebih baik bagi si organisasi yang disebut dengan peningkatan kualitas ya. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara mengenai hari ini, kita bicara mengenai quality management, manajemen kualitas. Nah, di dalam manajemen kualitas itu, kita bicara mengenai continuous improvement, peningkatan kualitas. Ya, peningkatan kualitas, kita bicara mengenai manajemen biaya, ya. Manajemen biaya itu kan banyak, sebetulnya kalau Bapak Ibu kita bedah lagi, lebih detail lagi, ada biaya inspeksi, ada biaya-biaya apa namanya, tinjauan ke lapangan, ada biaya kita bagaimana bisa mendapatkan material, ada biaya kita bisa negosiasi lah, makanya dikatakan cost management, jadi manajemen biaya dalam hal ini ya. Dan kemudian saat ini kita bicara mengenai quality management itu adalah kita membutuhkan informasi, makanya kualitas manajemen tentunya untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si perusahaan itu, bicaranya adalah mengenai informasi, informasi yang digunakan. Ya, dan kemudian lebih jauhnya adalah kalau misalkan kemarin kita bicara mengenai quality control dan kemudian juga level daripada quality control itu sendiri dalam organisasi. Nah, saat ini kalau kita bicara mengenai quality management, kita bicara mengenai quality control across by department. Jadi bagaimana quality control ini atau juga pengendalian kualitas ini bisa
berhubungan atau bisa nyebrang dengan departemen-departemen yang lain. Karena tujuannya juga sama, mereka juga bagaimana aktivitas mereka atau juga kegiatan mereka bicara mengenai kualitas juga gitu. Makanya di sini bahwa kita bicara mengenai kualitas bukan hanya untuk orang operation saja, tapi ada across departemen. Departemen yang lain juga harus bicara mengenai kualitas juga. Gitu. Ya, makanya di sini hari ini adalah bicara mengenai quality management. Jadi paradigmanya adalah kemarin kita bicara mengenai quality control, kemudian hari ini kita bicara mengenai quality management. Dan kemudian besok kita bicara mengenai inovasi, ya quality inovasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat ya bahwa paradigmanya kualitas ini perkembangannya memang dalam hal ini bisa kelihatan di sini. Ya, jadi kemarin kita bicara mengenai quality control, kemudian hari ini kita bicara mengenai quality management paradigmanya, kemudian besok sudah kita bicara lagi yang lain. Ya, karena perkembangannya itu memang tidak bisa bahwa kita puas dengan apa yang memang dihasilkan oleh si perusahaan. Ya. Oleh karena itu di sini adalah dikatakan apa namanya tomorrow kita bicara mengenai apa namanya quality innovation, bagaimana kita bicara mengenai kreativitas, kita bicara mengenai inovasi terhadap produk-produk yang memang harus dihasilkan oleh si perusahaan. Ya. Nah, upayanya apa yang mesti dilakukan oleh si perusahaan? Kalau tadi kita bicara mengenai quality control adalah incremental improvement. Kalau kita bicara mengenai quality management, kita bicara mengenai continuous improvement. Kalau kita bicara mengenai inovasi quality, kita bicara mengenai terobosan-terobosan, ya. Jadi breakthrough apa namanya improvement dalam hal ini. Ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita bicara mengenai quality innovation, creativity, berarti adalah ada satu terobosan-terobosannya, ya. Jadi agar supaya kita bisa menangkan di level internasional. Makanya tadi di terakhir saya sampaikan bicara mengenai quality control, kita bicara mengenai quality control-nya di dalam organisasi. Kalau bicara mengenai quality management, quality control across by department. Ya, kalau kita bicara mengenai quality-nya innovation, ya kita bicara mengenai international quality control, ya across organization. Jadi bagaimana kita bicara mengenai pengendalian kualitas itu bukan hanya dalam organisasi, tapi across by organization. Jadi kita loncat kepada organisasi-organisasi lain. Ya, kenapa dia bisa berhasil organisasi itu? Kenapa saya tidak gitu? Karena bicara mengenai inovasi kan, kita bicara mengenai kreativitas gitu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kreativitas, ya berarti kita bicara mengenai inovasi dan kreativitas, bicara mengenai pemahamannya adalah apa yang sudah kita lakukan dalam organisasi agar supaya bisa compete dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Makanya tadi kan international quality control across organization. Kalau quality management adalah quality control across departemen. Kalau quality control adalah quality control level apa namanya di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Nah, jadi ini adalah pemahamannya Bapak Ibu paradigmanya quality saat ini ya. Jadi ada satu perkembangannya dari mulai quality control, bukan hanya pengendalian saja, dia bilang kita bicara mengenai pembenahan mengenai aktivitas kualitas itu sendiri yang dikatakan dengan manajemen quality. Makanya tadi ada continuous improvement, ada cost management, ada menggunakan informasi-informasi. Kemudian kalau kita bicara mengenai inovasi kreativitas quality, kita bicara mengenai terobosan-terobosan. Ya, improvement breakthrough dia bilang gitu. Ada satu peningkatan di dalam kegiatan kita melalui satu terobosan-terobosan, gagasan-gagasan yang lebih brilian, yang lebih hebat dibandingkan dengan yang sebelumnya kita lakukan gitu. Ya, kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sebelumnya adalah cost management, saat ini kita bicara mengenai value creation. Ya, jadi bagaimana kita bicara mengenai apa namanya kreasinya yang dilakukan oleh perusahaan agar supaya bisa menghasilkan sebuah nilai bagi si organisasi itu sendiri. Ya. Dan kemudian sebelumnya kita bicara mengenai informasi, nah kemudian besok kita bicara mengenai pengetahuan, knowledge. Ya. Kita menggunakan ilmu pengetahuan yang memang dimiliki oleh si perusahaan apa namanya itu sendiri melalui kepanjangan tangan dari berbagai pihak yang memang terlibat dalam organisasi. Ya siapa saja itu tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Makanya tadi kan use of knowledge ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan informasi. Sebelumnya lagi kita menggunakan data gitu. Ya, tetapi besok kita menggunakan knowledge, menggunakan apa namanya
pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Ya. Makanya diperlukanlah sertifikasi keahlian Bapak Ibu kompetensi untuk apa? Ya untuk tadi kita bicara mengenai international quality control across organization. Jadi bagaimana kita bisa bicaranya adalah di internasional gitu, bukan hanya di levelnya departemen gitu. Saat ini mungkin Bapak Ibu bicara mengenai pengendalian kualitas itu ada di dalam departemen itu sendiri. Gitu. Ya hanya pencapaian di dalam departemen saja Bapak Ibu merasa bahwa apa yang memang saya sudah lakukan itu adalah sudah mencapai kualitas yang diinginkan oleh si perusahaan. Dari sisi sudut pandangnya, kacamatanya departemen. Tapi kan kita bicara mengenai besok, kita bicara mengenai across organization, bagaimana kita bicara mengenai compete dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Saya beberapa kali menggunakan istilahnya sampelnya adalah produknya Apple misalkan begitu ya. Selalu kan seperti begitu. Dia bicara bukan hanya departemen tapi adalah bicara mengenai across organization gitu. Ya, dia nyebrang kepada perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Bagaimana dia bisa compete dengan Samsung saat ini gitu. Ya, atau sebaliknya Samsung juga melihat ada satu gejala perbaikan di di Apple sendiri, apa yang memang menjadi keunggulan produknya di Apple sehingga dia bisa bisa bersaing dan kemudian memperbaiki tadi yang saya tadi katakan adalah kreasi value-nya. Dia harus menghasilkan sebuah nilai kreasi bagi si organisasi itu sendiri dalam menghasilkan sebuah produk ya. Jadi Bapak Ibu itu paradigmanya memang kalau kita bicara mengenai kualitas. Jadi apa itu kualitas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas tadi saya sampaikan ya bahwa kualitas itu bicara mengenai kesesuaian ya. Kesesuaian daripada spesifikasi dan kemudian juga ekspektasi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas, kita bicara mengenai kesesuaian untuk si customer ya, untuk si masyarakat ya yang memang membutuhkan produk itu sendiri ya. Conformant to customer spesifikasi atau expectation. Jadi bagaimana kesesuaian untuk customer sesuai dengan spesifikasinya, speknya gitu, dan kemudian juga ekspektasinya dan harapannya. Makanya tadi saya katakan kalau kita definisikan memang itu sangat luas sekali gitu. Ya kenapa? Kalau tidak speknya tidak sesuai dengan saya, memang tidak membutuhkan barang itu, makanya kualitasnya itu belum tercapai menurut pandangan saya. Tetapi kalau misalkan menurut pandangan Pak Hartoyo bahwa produk yang memang Pak Hartoyo beli itu sesuai dengan spek Pak Hartoyo gitu. Speknya, ekspektasinya, harapannya juga sesuai gitu. Makanya berhenti sampai situ gitu. Pak Hartoyo tidak akan mungkin merajuk lagi kepada diri sendiri karena apa? Karena ekspektasinya sudah terpenuhi gitu. Ya speknya memang sudah terpenuhi gitu. Ya sesuai speknya. Oh speknya begini, presisi barangnya gitu ya. Kemudian tidak tajam-tajam sudut-sudutnya ya. Kemudian warnanya juga sesuai. Nah makanya tadi dikatakan kualitas itu ada bicara mengenai kesesuaian to customer. Ya kesesuaian bagi si customer within specification and expectation ya, di dalam ranahnya spesifikasi dan kemudian ranahnya ekspektasinya daripada si customer. Nah itu adalah bicara mengenai quality ya. Jadi dan kemudian kalau misalkan ada orang yang mendefinisikan bahwa kualitas itu adalah tergantung daripada penilaian daripada si individu itu sendiri, dia bilang gitu. Ya jadi ini tidak bisa single ya, there is no single ya. Jadi ini definisinya sangat universal ya, tergantung tadi saya katakan Pak Hartoyo punya pandangan yang lain, Jonathan juga punya pandangan yang lain, Sally juga punya pandangan yang lain, ya semuanya punya pandangan yang lain tentang kualitas gitu. Ya, tetapi ada satu pandangan yang memang bisa dikategorikan setuju manakala Bapak Ibu melihat dari sisi sudut pandang misalnya adalah value creation-nya ya, dari sudut pandang kreasi value-nya, kreasi penilaian terhadap si barang itu sendiri ya, sehingga bisa mempunyai dampak terhadap si organisasi itu sendiri yang menghasilkan sebuah produk. Contohnya apa? Contohnya semuanya setuju bahwa kalau kita sandingkan bahwa Apple dengan Samsung, handphone iPhone misalkan begitu, Bapak Ibu mempunyai judgement sendiri gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu memang tidak suka dengan Apple, ya Bapak Ibu dikatakan memang saya tidak suka dengan Apple gitu.
Ya, saya kalau misalkan saya sukanya Samsung, ya mungkin saya suka Samsung, tapi saya Apple nggak suka. Tapi dari kreasinya, kreasi value-nya, bahwa saya setuju bahwa Apple mempunyai kreasi value, gitu. Ya. Dan kemudian Samsung mempunyai kreasi value, gitu. Ya, sehingga dia bisa bicara di kelas internasional. Makanya tadi kan international quality control across by organization. Ya, jadi bagaimana dia bisa bicara quality, pengendalian kualitas itu di level organisasi, di level internasional. Makanya dia bisa masuk ke kita. Ya, atau produk-produk yang lain juga memang bisa masuk ke kita karena memang mempunyai value creation tadi ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya izin untuk share ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum, Prof. Belum, Prof. Bentar, ini kok bisa nggak kelihatan ya? Share. Bisa belum? Belum ya? Belum, Prof. Belum kayaknya sih. Kok nggak bisa ya? Apanya yang nggak bisa nih? Oke, bisa nih. Ada ya? Nah, Enggak, sudah Prof. keluar. Bisa, Prof. Bisa. Sudah nampak. Oke, jadi ada ya? Ada ya? Ya, aku lihat, Prof. Ada. Ada, Prof. Ya, ini adalah bicara mengenai, ya ini kelanjutannya yang tadi. Jadi saya katakan bahwa ya VDEX mengatakan bahwa quality as performance to the standard expected by the customer. Jadi makanya kita bisa, ya tadi kan visinya atau misinya daripada VDEX juga mempunyai pandangan yang lain tentang kualitas, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan visi daripada DHL pun juga memiliki misi dan visi yang berbeda juga tentang quality ya. Jadi kalau VDEX mengatakan bahwa quality itu adalah merupakan performance, kesesuaian standar expected by the customer. Ya, kesesuaian standar yang diinginkan oleh si customer. Makanya kita bisa, Bapak Ibu bisa tracking daripada barang-barangnya pada manakala menggunakan jasanya daripada VDEX ya. Nah gitu. Kemudian DHL pun juga sama, sekarang sudah mulai berbagi ilmu dengan pengembangan-pengembangan yang lain ya gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah sistem perspektif daripada quality, kaitannya dengan proses daripada kualitas itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bicara mengenai hasil yang diinginkan oleh si perusahaan itu tentunya dianalogikan dengan si organisasi memiliki kekuatan yang memang harus harus seimbang dalam organisasi itu sendiri agar supaya bisa menghasilkan sebuah barang yang bagus, yang tentunya barang ini adalah sesuai dengan harapan dan kemudian spesifikasi yang sesuai dengan diinginkan oleh si customer ya. Dan kemudian tentunya dalam hal ini adalah bicara mengenai konversi proses, kita bicara mengenai planning, controlling, kemudian organizing ya dalam hal ini, sehingga bisa menghasilkan sebuah barang dan kemudian barang itu akan di-deliver atau dirilis kepada si customer ya. Nah, ini ada perspektif si quality ini ada seperti ini. Jadi memang bicara mengenai quality, perspektifnya ada bicara mengenai dari hulu sampai ke hilir tadi ya, bicara mengenai input, proses sampai dengan output ya, dan kemudian tentunya untuk bisa menghasilkan barang yang berkualitas itu tentunya perlu ada satu perencanaan yang matang, kemudian juga perlu pengelolaan yang baik dalam organisasi, ditunjang dengan adanya teknologi, kemudian juga proses yang baik ya, dalam hal ini ada manufakturnya,
kemudian juga bahan bakunya juga mempunyai kualitas yang bagus, disupport oleh supplier yang memang memiliki juga track record yang dapat dipercaya, dan kemudian juga pengendaliannya itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan sebuah barang yang dimiliki, yang diinginkan oleh si customer gitu, ya, pada saat itu. Dan kemudian tentunya pada saat si customer itu sudah memiliki barang itu, dan kemudian tentunya akan sangat diperlukan masukan-masukan bagi organisasi, ya, dalam hal ini adalah ditunggu feedback-nya dalam kaitannya dengan prosesnya, kemudian kaitannya feedback-nya dalam hal ini materialnya, feedback-nya dalam hal penggunaan teknologi, feedback-nya dalam hal ini adalah kaitannya dengan orang-orang yang ahli di dalam organisasi itu sendiri, ya, dan seterusnya. Makanya di sini alurnya akan seperti ini sebetulnya, ya, kalau kita bicara mengenai perspektif quality, ya, Bapak dan Ibu. Nah, dimensi quality atau juga dimensi daripada jasa tentunya sini beragam, ya, dalam hal ini. Kalau kita bicara mengenai produk, kita bicara mengenai intangible, ya, dalam hal ini. Kita bicara mengenai jasa, kita bicara mengenai intangible. Ya, kalau kita bicara mengenai jasa, berarti kita bicara mengenai dimensi quality-nya berhubungan dengan jaminan, ya, si barang itu sendiri, assurance, dan kemudian juga empati. Kalau kita bicara mengenai spesifikasi daripada produk, kita bicara mengenai kesesuaian, performance, ya kan, bicara mengenai feature-nya, ya, feature-nya apa sih sebetulnya dimiliki oleh barang yang memang dihasilkan oleh si perusahaan, ya, apakah sama dengan organisasi yang lain, dengan produk yang lain, ya, dan kemudian kalau misalkan sama, apa yang menjadi perbedaannya. Dan kemudian dimensi yang lain bicara mengenai durability, keterandalannya si produk itu sendiri, ya, lifespan-nya kapan, kemudian juga jangka waktunya kapan si produk ini, dan kemudian apa yang terjadi nanti setelah replacement produk yang si produk ini, ya, gitu, seperti itu. Makanya seringkali kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada beberapa produk yang sudah diberikan satu statement bahwa produk ini jangka waktunya hanya 5 tahun, 3 tahun, gitu. Jadi kalau misalkan 3 tahun atau 5 tahun penggunaan produknya sudah selesai, makanya produk ini kalau dipaksakan akan memiliki satu dampak yang lain, gitu. Ada yang seperti begitu, jadi ada satu kejelasan. Nah, itu ada bicara mengenai durability. Serviceability adalah kemampuan daripada si organisasi untuk bisa memberikan pelayanan. Ya, makanya barang-barang saat ini Bapak Ibu bisa lihat barang-barang yang memang dihasilkan oleh si perusahaan itu, beramai-ramai si perusahaan mendirikan layanan untuk si konsumen, ya, agar supaya kalau misalnya terjadi terhadap produk yang memang dibeli oleh si konsumen itu, tentunya akan lebih cepat untuk bisa dimonitor, ya, sampai sejauh mana barang ini dan kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si konsumen, dan kemudian terjadi apa-apa, makanya si perusahaan akan mempunyai tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab untuk bisa melakukan repair atau juga perbaikan-perbaikan yang lain, atau juga dalam hal ini maintenance dalam hal ini, gitu. Nah, dimensi daripada quality yang relevan antara barang dan jasa tentunya dalam hal ini adalah reliability. Ya, reliability, keterandalan, kemudian juga responsiveness, kemudian reputasi, tangible, dan estetik. Jadi ini adalah dimensi quality yang relevan kalau kita bicara mengenai barang dan jasa. Ya, makanya kalau kita bicara mengenai dimensi quality barang dan jasa, kita bicara mengenai dua-duanya, bicara mengenai reliability, keterandalan produk itu sendiri. Ya, dan kemudian bicara mengenai responsiveness, ya. Ya, dimensinya bicara mengenai dua-duanya pasti bicara mengenai responsiveness. Kalau kita bicara mengenai jasa, pasti bicara mengenai responsiveness. Bapak Ibu kalau misalkan kuliah di Merci Buana, kalau misalkan tidak direspons secara cepat, mungkin Bapak Ibu juga akan kecewa. Ya, tidak akan memilih Merci Buana. Kenapa memilih Merci Buana? Berarti kan ada sesuatu di dalam aktivitas di Merci Buana sehingga Bapak Ibu juga nyaman. Ya, itu salah satunya ada bicara mengenai responsiveness, ya. Ya, ada sesuatu, ada apa-apa, kemudian segera dihubungi oleh marketingnya, ada terjadi kesalahan dalam nilai, kemudian Bapak Ibu cepat diberitahu oleh POP-nya, kemudian keuangan Bapak Ibu telat bayar, cuman segera dimonitor juga oleh bagian keuangan di Merci Buana. Itu responsiveness, bagian responsiveness, ya. Jadi bukan hanya bicara mengenai keterandalan produk saja, tapi bicara mengenai kesesuaian dalam hal ini memonitor atau juga respon terhadap upaya penggunaan daripada barang atau juga jasa tadi. Ya, kemudian juga tangible,
Kenapa Pak tangible dimasukkan ke dalam dimensi service juga? Ya, kalau kita bicara mengenai jasa, sifatnya intangible. Tetapi bagaimana intangible ini kan bisa diukur, ya. Jadi kalau bisa diukur berarti kan menjadi tangible gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu misalnya contohnya adalah makan di McDonald, kemudian Bapak Ibu bisa lihat servisnya bagaimana mereka, pelayanannya bagaimana gitu. Ya, dan kemudian bagaimana agar supaya bisa diketahui bahwa pelayanan di McDonald itu bagus atau tidak bagus gitu. Ya makanya kan mungkin saja Bapak Ibu akan ditanya oleh manajernya di McDonald, kemudian bagaimana servisnya di kami, kemudian bagaimana barangnya yang disajikan kepada Bapak Ibu sesuai atau tidak sesuai. Nah kemudian Bapak Ibu memberikan penilaian. Nah makanya penilaian tadi adalah bagian daripada jasa yang memang disampaikan oleh McDonald tadi. Tetapi di sini dalam penilaian yang memang dalam bentuk angka tadi, makanya menjadi tangible ya karena memang bisa dihitung gitu ya kan, jadi intangible menjadi tangible gitu yang Bapak Ibu feel-nya bagaimana dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah kuesioner dan kuesioner itu menjadi tangible ya, menjadi yang bisa dirasakan dan kemudian bisa dituangkan ke dalam sebuah deskripsi ya, makanya itu adalah tangible. Makanya di sini disampaikan bahwa dimensi quality ini untuk produk dan jasa itu memang kaitannya dengan reliability, responsiveness, reputasi, dan kemudian tangible, dan kemudian juga estetik. Ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi irisan daripada si dimensi quality dari sisi produk dan irisan dari sisi dimensinya jasa itu akan menghasilkan sebuah keterandalan dalam hal ini adalah bicara mengenai reliability, responsiveness, reputasi, kemudian juga tangible, dan kemudian juga estetik, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini penjabarannya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai product quality, dimensinya adalah kesesuaian, kemudian juga feature, ya bicara mengenai keterandalan, bicara mengenai durability. Ya, jadi ini durability tadi saya sampaikan bicara mengenai si barang itu sendiri, ya sampai seperti apa ya penggunaannya dan kemudian akan sampai berapa lama dia bisa dapat digunakan oleh oleh si konsumen barang atau juga jasa tersebut ya. Dan kemudian tadi saya katakan serviceability adalah kemampuan si organisasi untuk bisa melakukan pelayanan secara cepat ya, atau boleh dikatakan responnya sebagaimana organisasi ini terhadap barang yang memang dibeli oleh Bapak dan Ibu dalam hal ini. Makanya kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk bisa mendirikan gerai-gerai atau cabang-cabang, salah satunya adalah untuk bisa merespon secara cepat ya apa yang memang terjadi dalam produk itu sendiri ya. Seperti contohnya adalah Samsung misalkan gitu ya. Bapak Ibu produknya Samsung, kalau misalkan Bapak Ibu produknya asli, berarti mereka kalau misalkan speakernya memang tidak jalan, nah mereka cepat ya. Dan kemudian bisa di tracking sama dia, oh Bapak beli tanggal sekian ya, ada kwitansinya, kemudian bisa diperbaiki secara cepat. Tunggu 10 menit, 15 menit, di-repair lagi, di-install lagi, baik lagi ya produk itu sendiri gitu. Estetik bicara mengenai estetika ya dalam hal ini ya. Jadi does the product satisfy subjective requirement? Apakah memang produk ini memberikan kepuasan ya terhadap persyaratan-persyaratan yang memang diinginkan oleh si konsumen ya. Makanya di sini dikatakan does the product satisfy subjective requirement ya. Jadi kadang-kadang penilaian itu kan subjektif ya, estetika itu tergantung Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa estetikanya produk ini sesuai dengan feel-nya Bapak dan Ibu, makanya di situ sudah tercapai kualitasnya gitu. Tapi kalau misalkan menurut Bapak Ibu tidak, ya berarti kan estetikanya daripada produk itu tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Ya. Makanya di sini ada does the product satisfy subjective requirement gitu. Apakah memang produk ini memang memberikan kepuasan secara subjektif terhadap persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, respon tadi ada kesesuaian organisasi merespon secara cepat mengenai barang atau juga jasa yang disampaikan oleh si perusahaan atau dalam hal ini provider pleasant and appropriate ya dalam hal ini ya. Kemudian reputasi berbicara mengenai what does information on past performance say about the company. Ya, jadi reputasinya Bapak Ibu bagaimana terhadap organisasi ya. Jadi reputasi barang ini juga mencirikan
tanggung jawabnya si organisasi ya. Jadi bukan hanya membuat produk saja dan kemudian pass by begitu saja, tapi bagaimana si organisasi ini memiliki tanggung jawab terhadap si barang itu sendiri. Makanya dia penuh dedikasinya, semuanya kegiatan organisasinya didedikasikan untuk si konsumen. Makanya selalu dia mendengarkan voice-nya si customer, bagaimana agar supaya upayanya organisasi ini bisa mewakili daripada produk yang memang diluncurkan kepada si pasar, kepada si konsumen. Ya, makanya di sini katakan what does information? Ya, jadi apa sih informasi yang lalu itu bagaimana tentang si perusahaan? Kalau produk itu dihasilkan adalah buruk, makanya reputasinya akan jelek juga gitu. Tapi kalau produknya ini bagus, makanya akan bisa mengangkat reputasinya si organisasi itu sendiri ya gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai jasa, ya jasa bicara mengenai bicara mengenai reliability ya. Does the business keep it promise ya. Jadi bagaimana keterandalannya daripada si produk itu sendiri, dalam hal ini jasa, yang disampaikan kepada si customer ya. Dan kemudian apakah memang si konsumen ini puas ataupun tidak gitu ya dari produk yang memang disampaikan kepada si konsumen atau kepada si pasar ya. Makanya dalam hal ini does the business keep it promise ya. Jadi bagaimana bahwa bisnis ini adalah janjinya si organisasi. Makanya keterandalan daripada si produk itu sendiri dalam hal ini akan diuji oleh si konsumen, oleh pasar terhadap janji-janjinya dia ya gitu. Makanya jika memang produk itu tidak sesuai karena memang janji-janjinya memang selalu meleset, selalu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si konsumen, makanya itu akan mempunyai dampak terhadap reputasi tadi yang disampaikan di dalam dimensi product quality ya, reputasinya organisasi akan jatuh. Ya, makanya karena berhubungan dengan keterandalan daripada produk itu sendiri tentunya. Berarti kalau begitu si organisasi itu dalam hal ini cacat untuk bisa memenuhi requirement-nya daripada si konsumen ya. Dimensi yang lain dalam quality service adalah bicara mengenai responsiveness tadi saya sampaikan di awal, kemudian juga assurance ya dalam hal ini ya. Jadi bagaimana dia bisa mempunyai komitmen dalam hal ini ya terhadap si konsumen ya. Makanya di sini adalah assurance-nya dia, janjinya dia terhadap si organisasi bagaimana gitu. Ya, jadi garansinya dia gitu bagaimana gitu. Makanya dalam produk selalu kalau Bapak Ibu buka ada satu garansi yang mengatakan bahwa produk ini memang jangka waktunya sekian ya, dan kemudian produk ini memang bicara mengenai kualitasnya itu adalah nomor 1 dibandingkan dengan yang lain. Nah, gitu. Makanya ada produknya kecap ABC nomor 1. Nah, itu ya bicara mengenai asuran kan, janji dia gitu, promise-nya dia, garansinya dia gitu, bicara mengenai hal itu ya terhadap produk yang dihasilkan oleh si perusahaan. Ya, makanya di sini kan the employer generate customer trust and confidence. Ya, bisa nggak si employee ini bisa mengenerate nggak si customer bisa percaya gitu. Ya. Dan kemudian juga confidence ya. Makanya kalau Bapak Ibu kan mungkin di rumah punya produk celana Levi's gitu. Ya, kalau Bapak Ibu pakai celana Levi's itu dan kemudian Bapak Ibu jalan, itu confidence. Jaminan kan gitu. Ya, Levi's, mereknya Levi's. Meskipun kalau Bapak Ibu mutar sana sini dan kemudian anak Bapak Ibu katakan bahwa atau Ibu itu celana kurang pas dari Ibu atau Bapak pakai gitu. Ya, tapi kalau menurut Bapak Ibu confidence, kenapa? Karena memang garansi apa? Kan garansi daripada mereknya Levi's gitu. Ya. Nah, makanya di situ dikatakan, jadi mereknya Levi's itu adalah employer bisa generate customer trust tadi, ya, percaya tadi. Sehingga Bapak Ibu bisa confidence dengan menggunakan produknya daripada Levi's tadi, merek Levi's. Nah, gitu. Sama hanya dengan Bapak Ibu membeli sebuah produk dan kemudian produk ini bisa mengangkat derajatnya Bapak dan Ibu.
Nah, itu adalah bicara mengenai confidence ya. Jadi ada yang seperti begitu ya Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami ya, membuat Bapak Ibu bisa confidence, yakin, percaya diri dan segala macamnya ya gitu. Nah, kemudian empati adalah merupakan bagian daripada dimensi daripada service quality. Kemudian juga tangible, tadi saya katakan kenapa service quality itu juga masuk ke dalam dimensinya, tangible masuk dalam dimensinya service quality. Tadi, meskipun kalau kita bicara mengenai service quality adalah intangible ya Bapak Ibu, tapi menjadi tangible ya, at the end-nya menjadi tangible ya. Ya, karena apa? Karena bicara mengenai do the physical facility, equipment, and written material, so care and attention. Jadi bagaimana, yaitu tadi saya katakan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu duduk dalam sebuah restoran, Bapak Ibu nyaman. Ya, Bapak Ibu ada wifi-nya nyaman di situ, Bapak Ibu bisa bekerja dengan maksimal, dengan optimal. Nah, itu karena memang didukung oleh cycle tadi, cycle facility tadi. Bicara mengenai equipment, bicara mengenai written, ya kan, Bapak Ibu bisa ngelihat flow-nya, alurnya seperti apa, ya. Ya, attention-nya bagaimana gitu, ya. Rentangnya bagaimana, kekuatannya bagaimana gitu. Nah, itu kalau kita bicara mengenai dimensi service quality, salah satunya ada tangible, yang sebetulnya ada intangible menjadi tangible, karena memang dalam hal ini Bapak Ibu bisa menjadi confident, bisa menjadi nyaman, ya karena didukung oleh berbagai upaya yang memang diciptakan oleh si organisasi, ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya datang ke factory outlet di Bandung, ada namanya rumah mode, bukan hanya membeli celana saja atau baju saja, tapi Bapak Ibu membeli suasana gitu. Kenapa membeli suasana? Karena memang didukung oleh adanya secret facility. Ya, karena didukung dengan equipment, karena didukung adanya wifi, karena didukung dengan adanya fasilitas yang lain, sehingga Bapak Ibu anaknya juga menjadi nyaman juga bermain di situ ada gitu. Nah, kan seperti begitu. Jadi itu adalah yang tadinya intangible menjadi tangible gitu ya. Nah, ini adalah trial quality, ya, tadi saya sampaikan bahwa quality, Shokoguru quality, dan kemudian Shokoguru quality itu mempunyai filosofis tentunya Bapak dan Ibu ya, seperti contohnya Deming, Walter Seward ya, dia mempunyai pandangan terhadap kualitas itu memiliki sedikit perbedaan ya dengan Shokoguru yang lain, dengan guru yang lain. Kemudian juga Crosby, Deming ya kan, Deming dengan Deming wheel-nya terkenal gitu ya. Dan kemudian juga lain-lain banyak lah ya. Jadi bicara mengenai quality, ada juga yang memang melakukan penelitian, dan penelitian-penelitian ini sangat bisa bermanfaat dan kemudian membawa perubahan bagi si organisasi. Ya, makanya ada gurus ya, atau guru-guru yang memang sebagai pelopor di dalam menciptakan sebuah penelitian-penelitiannya dalam hal ini, dan kemudian bisa menghasilkan sebuah dampak yang sangat besar bagi si organisasi. Ya. Dan kemudian juga bicara mengenai bicara mengenai award ya, standar ya, makanya tidak akan mungkin selesai kalau bicara mengenai quality ya, pasti ada beberapa standar-standar, rujukan-rujukan dan segala macamnya ya. Upayanya adalah untuk perbaikan atau juga peningkatan secara terus-menerus ya. Dan kemudian juga lean, quality ini bicara mengenai lean, bicara mengenai dampak pemborosan yang memang dilakukan si organisasi ini akan bisa memiliki impact yang sangat besar. Dalam hal ini adalah biaya. Ya, oleh karena itu ramai-ramailah perusahaan-perusahaan sekarang mengimplementasikan lean quality ya, dalam hal ini. Ya, jadi bagaimana dia bisa mengencangkan ikat pinggang agar supaya pemborosan itu tidak terjadi. Sama halnya dengan Six Sigma. Six Sigma pun juga sama. Jadi Six Sigma ini pun juga sama, satu konsep yang memang menjadi rujukan sebagai organisasi dalam hal ini ya. Jadi rujukan daripada penggunaan metodologi Six Sigma ini adalah tentunya sama dengan konsep daripada quality yang lain. Tetapi di sini Six Sigma tentunya lebih mendalam lagi ya, karena bicara mengenai kepuasan si pelanggan, bicara mengenai waktu yang memang panjang itu bisa dievaluasi ya. Makanya dikatakan dengan menggunakan Six Sigma ya. Jadi si organisasi ini
saat ini aktivitasnya pada level mana sebetulnya, apakah levelnya di level 2 sigma atau 3 sigma ya, atau 4 sigma ya. Di Jepang sudah 5 sigma ya, 5 sigma dalam arti kata cacatnya, pemborosannya pun juga sudah mulai bisa terukur dalam hal ini gitu ya. Makanya di sini bicara mengenai Six Sigma, bicara mengenai kepuasan si pelanggan, bicara mengenai cost reduction, bicara mengenai apa namanya pengurangan waktu siklus, ya, kemudian bicara mengenai cacat tadi kan, mengurangi defects atau juga dalam hal ini cacat. Ya, makanya tadi saya sampaikan saat ini si organisasi menggunakan apa di posisi yang mana, level yang mana sebetulnya. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, makanya dikatakan Six Sigma. Ya, jadi sigmanya ini bicara mengenai apa statistikalnya. Ya, tapi dalam hal ini bukan hanya bicara mengenai statistikal, tapi secara apa namanya, secara umum memang bicara mengenai defects. Kalau kita bicara mengenai defects, ya kita bicara mengenai statistikal gitu. Pasti temuan-temuan yang memang apa namanya dilakukan dalam si organisasi itu sendiri sampai sejauh mana ya. Makanya Six Sigma terkenalnya di perusahaan Motorola dibilang ya dari awalnya. Jadi apa namanya proyek-proyek Six Sigma ini menghasilkan tentunya menghasilkan bisa profit yang lebih besar ya. Dulu yang sebelumnya dia hanya bisa mendapatkan profit 1 miliar, tapi setelah dia mengimplementasikan Six Sigma, makanya dia akan bisa loncatannya bisa tinggi gitu ya. Karena kan tadi saya bilang saat ini si perusahaan menggunakan apa namanya levelnya adalah di level 2 sigma, mungkin saja pada saat dia sudah loncat ke 3 sigma, tentunya pemborosan itu bisa ditekan ya. Sampai nanti pada saat dia menggunakan di level 4 ya tentunya ini cacatnya sudah semakin berkurang ya. Makanya pernah ada temuan di apa namanya di GA apa namanya di tahun 96 dia bisa menghasilkan 200 juta dolar. Ya, pada saat dia sudah mengimplementasikan Six Sigma di tahun 98, tentunya loncatannya bukan hanya 200 juta saja, tapi dia ini loncatannya besar sekali gitu. Makanya tadi saya katakan ini sangat bermanfaat dan kemudian juga pengembaliannya itu bisa lebih besar lagi, bukan hanya 200 juta dolar, tapi dia return investment-nya juga akan lebih cepat juga lebih besar juga gitu ya. Gitu, makanya apa namanya pertama kali memang diimplementasikan di perusahaan-perusahaan besar seperti di contohnya adalah tadi di Motorola ya. Makanya dikatakan dengan Six Sigma ini bisa mengubah apa namanya manajemen bekerja bagi si organisasi ini sendiri yang tadinya seperti dengan menggunakan paradigma yang lama, tapi dengan Six Sigma tentunya paradigmanya tentunya akan berbeda ya. Makanya semuanya eksekutif kemudian manajer semuanya ikut mempelajari Six Sigma ini apa sih sebetulnya gitu. Ya kan gitu, pendekatan-pendekatan yang sangat barunya apa dalam hal pemikiran, misalkan gagasan-gagasannya, dalam hal apa namanya, dalam hal perencanaannya bagaimana, dan kemudian juga target-target yang ingin dicapai oleh si perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, itu adalah bicara mengenai Six Sigma ya. Jadi ini apa namanya rantai daripada quality ini dari mulai quality kemudian juga soko gurunya daripada quality itu sendiri dan kemudian juga standardized daripada quality itu sendiri kemudian sampai dengan Lean dan kemudian juga ada Six Sigma sampai dengan Lean Sigma ya itu Lean Six Sigma ya dalam hal ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa baca lagi mengenai beberapa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa apa namanya guru atau juga penemu quality dalam hal ini dalam upaya untuk bisa memperbaiki dalam kegiatannya di dalam organisasi ya. Makanya mempunyai pandangan yang berbeda-beda tetapi intinya sama untuk perbaikan daripada kegiatan atau aktivitas untuk bisa menghasilkan sebuah barang yang tentunya harapannya adalah untuk si konsumen tadi ya, harapannya bagaimana kesesuaian dan kemudian juga ekspektasi ini bisa tercapai ya. Nah, Crosby mengatakan bahwa quality is free dia bilang ya. Jadi ini kualitas itu ya adalah kebebasan dalam hal ini ya, freedom dalam hal ini ya.
ya optimum is zero defects, bagaimana dia bisa menekan tadi tingkat kecacatan dalam sebuah organisasi, dalam aktivitasnya dia untuk bisa menghasilkan sebuah barang ini dikatakan berkualitas, itu memang tidak ada dampak kecacatannya dalam hal ini gitu. Nah, Deming pun juga mengatakan sama, sebetulnya dia membreakdown ke dalam 14 poin ya, dalam quality tentunya ya. Jadi dia bilang bahwa salah satunya adalah organisasi itu memang harus ada harus menghilangkan slogan-slogan ya. Jadi slogan-slogan bahwa saya adalah sebelumnya kerja di Bank BTPN misalkan, kalau saya, kemudian saya sebelumnya ada di Bank Kastin misalkan. Nah, tapi pada saat saya kerja dalam satu organisasi yang berbeda, bukan perbankan, ya hilangkan slogan itu gitu ya. Karena apa? Karena itu akan memiliki impact yang buruk bagi saya, dan kemudian tentunya bagi organisasi, dan kemudian juga terutama dalam koordinasi dalam organisasi gitu. Itu adalah salah satunya. Jadi makanya Deming membreakdown ke dalam 12 poin ya. Salah satunya itu adalah hilangkan slogan, dan kemudian di dalam organisasi itu memang harus dikembangkan mengenai training-training ya, pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian merujuknya terhadap perbaikan daripada si orang itu sendiri menjadi ahli di bidangnya gitu. Intinya seperti itu lah ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan sudah seperti begitu, ya terus dilakukan upaya untuk perbaikan lagi katanya gitu. Nah, itu di dalam 14 poin itu. Jadi bukan berarti sudah selesai dan kemudian selesai sampai situ, enggak. Jadi makanya balik lagi ke awal lagi, dia bilang. Harus ada filosofisnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat produk itu memang harus ada ada satu temanya. Kalau tidak ada temanya ya nggak bisa gitu. Makanya kan dia bilang filosofisnya dulu apa gitu. Anda membuat produk, filosofisnya produk itu untuk Anda itu apa? Dan kemudian bagi si konsumen apakah sama nggak gitu. Nah, itu dikatakan oleh Deming ya di dalam 14 poin salah satunya. Kemudian Arman juga mengatakan quality ini ada merupakan total quality control ya, dan kemudian juga Ishikawa mengatakan quality circle ya, cause and effect diagram. Makanya ada yang disebut dengan fishbone diagram. Nah, itu adalah cause and effect diagram yang disampaikan oleh Ishikawa gitu ya, dan kemudian dipakai oleh berbagai rujukan organisasi untuk bisa melihat sampai sejauh mana akar persoalan dalam organisasi itu memang harus dirujuk dari awal, identifikasi dulu apa sebetulnya. Ya, baru setelah didefinisikan masalahnya bisa Bapak Ibu identifikasikan, kemudian baru bisa menemukan persoalan itu sendiri lebih detail gitu. Jadi tapi di sini dalam hal ini definisikan dulu, dia bilang gitu. Setelah definisikan baru di-identify. Setelah di-identify baru nanti akan ketemu masalahnya gitu. Ya, itu adalah Ishikawa ya. Kemudian juga Juran juga sama, dia katakan bahwa quality, dia mendefinisikan quality itu adalah kesesuaian, fitness for use ya, rather than conformance to specification ya, gitu adalah Juran ya. Taguchi, makanya ada konsep yang disebut dengan Taguchi konsep ya, itu bicara mengenai loss function, minimize variation. Jadi ini dia lebih menekankan bahwa quality ini akan bisa tercapai manakala memang tidak terlalu banyak variasi-variasi yang lain, dia bilang. Ya, jadi fokus aja di situ deh, gitu ya. Jadi sampai dikatakan ahli di situ, dan kemudian baru akan masuk ke dalam bidang yang lain dalam hal ini. Ya. Makanya ada yang dikatakan dengan pengembangannya ada kaizen. Ya. Jadi kaizen itu adalah memang kekhususan daripada seseorang di bidangnya, gitu. Jadi ya kalau memang Bapak Ibu khususnya di bidang misalnya pembuat kaca spion, ya kaca spion saja udah. Ya gitu. Ya, dan kemudian kaca spion itu bisa unggul dibandingkan dengan kaca spion yang lain karena Bapak Ibu memang ahli di bidang itu kaizen. Jadi dengan menggunakan kacamata kuda aja udah, dia fokus di situ aja, dia tidak mau berkaca kepada yang lain. Ya itu adalah pengembangan yang lain dalam hal ini ya. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan. Deming membreakdown ke 14 poin. Tadi salah satunya adalah bicara mengenai tujuan filosofisnya apa. Tadi saya katakan. Kemudian juga hilangkan slogan. Kemudian juga kepemimpinan. Kemudian bicara mengenai inovasi. Ya. Kemudian juga percaya.
kemudian juga eliminate slogan, ya, hilangkan slogan dan seterusnya, ya. Kemudian juga eliminate numerical quota, dibilang hilangkan apa namanya kuota, karena kalau misalnya kita mengotak-ngotak, nah itu akhirnya kita juga si organisasi akhirnya tidak memiliki gagasan-gagasan yang lain, dibilang gitu. Jadi hilangkan berdasarkan numerical quota gitu. Ya, saya hanya sanggupnya sekian, nah jangan dong kalau misalkan memang, karena tadi saya katakan bahwa si konsumen ini memiliki pandangan yang beragam ya terhadap produk. Oleh karena itu, kalau misalkan kita sudah pemikirannya sudah sudah di kotak-kotak, dan saya hanya mampunya segini, ya akhirnya bermasalah ya, si konsumen akan lari kepada perusahaan yang lain atau juga produk yang lain dalam hal ini. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh saya di awal, encourage and education, dia bilang ya. Jadi kemampuan daripada si pekerja ini harus di-encourage terus, harus didorong terus ya, agar supaya dia memiliki kemampuan ya dalam hal ini, kompetensi untuk bidangnya masing-masing dalam hal ini ya. Dan kemudian juga take action, dia bilang jangan berhenti, kemudian lagi upaya perbaikannya seperti apa, dan kemudian kembali lagi, dia bilang gitu ya. Ya, agar supaya bisa terjadi transformasi yang tadinya sebelumnya seperti ini, dan kemudian akhirnya kan ada satu transformasi yang lain gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Deming ya. Ya, Crosby juga sama, hampir sama sebetulnya. Kemudian juga ya akhirnya ada yang absolut ya, dikatakan Crosby ya, yaitu bahwa quality adalah conformance to requirement. Jadi kalau misalkan kita baca dari 14 poin dari Deming, dan kemudian juga kalau kita juga baca berbagai teori dari temuan-temuan Crosby, akhirnya kita menemukan sebuah titik quality itu dikatakan conformance to requirement, kesesuaian daripada persyaratan kualitas itu, persyaratan daripada barang itu, dia bilang ya harus jelas definisinya dulu seperti apa, kemudian juga standar performance-nya seperti apa, dan kemudian juga sistem to manage quality seperti apa, dan kemudian juga ukurannya seperti apa gitu. Ya, makanya akan bisa tercapai. Ya, dan kemudian Seward juga terkenal dengan konsepnya yang disebut dengan statistical quality control ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana pengendalian kualitas ini bisa terkendali, bisa bisa dilakukan oleh si organisasi manakala aktivitasnya itu ada di dalam area upper control limit dan lower control limit. Jadi kalau misalkan kita bisa menentukan batas yang paling atas dan batas yang paling bawah, dan kemudian sampelnya kita kita plotting, dan kemudian ada di dalam area antara upper control limit dan lower control limit, makanya dikatakan bahwa kegiatan produksi itu masih dapat dikendalikan. Tapi kalau misalkan kegiatan itu sampel itu keluar dari jalur yang memang sudah ditentukan batasan-batasannya, maka dikatakan out of control. Jadi di luar pengendalian daripada bagian QC ya, quality control dalam hal ini gitu. Makanya Bapak Ibu bisa lihat kalau di pabrik ada orang yang pada saat barang ini sudah jadi, dan kemudian pada saat di packaging, kemudian ada orang-orang yang berdiri di depan, di kanan kiri ya, dan kemudian mereka akan melakukan inspeksi ya. Nah, jadi di situ yang cacat-cacatnya mereka akan sortir tuh. Nah, itu adalah karena apa? Karena itu out of control ya. Out of control itu yang tadi saya katakan. Jadi pada saat dia plotting sampel yang memang dilakukan oleh si organisasi, ternyata ada beberapa yang memang keluar dari jalur. Nah, dampaknya adalah hasilnya tentunya ada yang memang sesuai dan tidak sesuai dengan speknya gitu. Makanya orang-orang yang berdiri di kanan kiri itu atau di depan tadi adalah yang melakukan inspeksi terhadap barang-barang yang memang dihasilkan oleh si organisasi. Ya, jadi kalau ada yang cacat, mereka ambil sortir, kemudian diolah lagi, ada yang diolah lagi, ada yang tidak. Gitu. Ya. Nah, kemudian Juran juga hampir sama, dikatakan bahwa belief quality problem could be traced yaitu infinite management, ya ineffective management dalam hal ini. Ya. Jadi di dalam hal ini temuan-temuan daripada Sokoguru ini hampir semuanya sama, adalah bagaimana agar upayanya bisa menekan tingkat ketidaksesuaian yang memang diharapkan oleh si organisasi, oleh si konsumen, oleh pasar ya, karena memang tujuannya adalah conformance to requirements, kesesuaian persyaratan dari siapa? Persyaratan daripada si konsumen, persyaratan daripada pasar,
dan persyaratan yang memang disepakati oleh si perusahaan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam organisasi ini sepakat bahwa barang ini adalah memiliki nilainya adalah 80, dan kemudian disampaikan ke pasar, di launching ke pasar, dan kemudian pasar menilainya bahwa barang ini adalah nilainya adalah 70, ya sudah, Bapak Ibu harus terima gitu. Ya, tetapi dalam hal ini Bapak Ibu sepakat kalau memang di dalam organisasi Bapak dan Ibu menilai bahwa barang ini memang nilainya sekian gitu. Ya, jadi si organisasi ini bisa melihat sampai sejauh mana barang ini sesuai dengan standar yang diinginkan oleh si pasar tadi. Dan kemudian apabila pasar meresponnya berbeda, tentunya di sini adalah Bapak Ibu akan melakukan upaya perbaikan-perbaikan lagi agar sesuai dengan standarnya si konsumen tadi gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa harus jelas dulu definisinya gitu. Ya, the definition of requirement that can be understood by everyone. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat produk ini, definisinya ini jelas nggak agar supaya orang ini bisa memahami gitu. Ya, termasuk juga dengan judgement-nya Bapak Ibu terhadap produk tadi. Kalau Bapak Ibu produknya adalah 70, ya 70 gitu. Tapi pada saat itu sudah disepakati, ya Bapak Ibu sudah sepakat bahwa nilai ini 70. Begitu barang itu di-launching ke pasar, nilainya adalah ternyata mereka menilai lebih rendah daripada Bapak Ibu, ya udah nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu akan melakukan upaya perbaikan. Ya, gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah bicara mengenai quality. Nah, tadi saya sampaikan salah satu contohnya adalah Toyota. Ya, Toyota juga bisa berhasil karena apa? Karena dia bisa reduce daripada biaya-biaya yang memang dikeluarkan oleh si perusahaan. Ya, karena tadi kan dikatakan bahwa benefitnya Toyota itu bisa menggempur produk-produknya Eropa dan kemudian akhirnya gandrung dengan produknya Asia yang dikeluarkan oleh Jepang, ya produk-produk Jepang, ya karena Jepang bisa berhasil dengan menekan tingkat pemborosan yang terjadi ya, dalam perusahaan. Makanya akan menghasilkan sebuah benefit itu manakala adalah barang yang digunakan dikurang dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, makanya hasilnya ada benefitnya. Ya, itu adalah salah satunya. Ya. Jadi itu bicara mengenai cost of quality. Ya. Jadi kategorinya adalah prevention cost, bicara mengenai appraisal cost, ada bicara mengenai internal failure cost. Ya. Jadi ini dan bicara mengenai external failure cost. Jadi ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu banyak sebetulnya Bapak dan Ibu. Ya, termasuk dengan biaya appraisal. Appraisal itu biaya on the spot ke lapangan itu adalah ada biayanya juga. Biaya inspeksi, biaya testing, ada biayanya juga gitu semuanya. Ya, prevention cost adalah biaya pencegahan. Ya, biaya pencegahan mungkin saja Bapak Ibu menggunakan sebuah teknologi yang lain gitu. Makanya itu ada biaya juga. Ya, tapi maksudnya prevention cost. Ya. Ya, kemudian juga ada internal failure cost, bisa aja ada biaya-biaya yang memang Bapak Ibu juga tekan di dalam internal organisasi sendiri agar supaya tidak terjadi failure. Ya, dalam hal ini seperti apa? Ya. Dan kemudian juga external failure cost. Ya, jadi ini ada juga beberapa hal yang memang Bapak Ibu juga bisa menggunakan beberapa pendekatan yang lain. Tujuannya adalah untuk bisa menekan juga ya biaya-biaya itu tadi ya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu bicara mengenai customer loyalty and quality tentunya adalah tadi saya katakan bahwa dampak daripada barang yang memang dihasilkan oleh si perusahaan ini tentunya adalah akan memberikan atensinya si konsumen terhadap organisasi tentunya dalam hal ini gitu. Ya, jadi apabila Bapak Ibu komitmen terhadap menjalankan aktivitas yang memang sesuai dengan rujukan yang diinginkan oleh si konsumen oleh pasar, tentunya akan impact-nya adalah tentunya akan menimbulkan loyalnya si konsumen terhadap penggunaan daripada barang atau juga jasa yang memang dikeluarkan oleh si perusahaan. Ya gitu. Karena apa? Karena tadi kan saya katakan bahwa Bapak Ibu trackingnya itu benar di dalam menjalankan sebuah kegiatannya gitu ya. Makanya karena trackingnya baik, makanya hasilnya pun juga impact-nya adalah tentunya adalah si konsumen akan memiliki tingkat keloyalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh si perusahaan yang lain. Ya. Makanya di sini katakan the customer becomes more loyal, retention cost less, udah pasti ya. Tanpa Bapak Ibu gembar-gembor pun juga orang juga akan membeli produk Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena trackingnya benar. Gitu. Ya, seperti contohnya adalah Bapak Ibu bisa lihat aja. Apakah Bapak Ibu bisa lihat produknya Apple? Digembor-gembor nggak sih? Bapak Ibu bisa lihat trackingnya
promosinya Apple gitu. Ya, dibandingkan dengan Samsung gitu ya. Coba kalau Samsung Bapak Ibu banyak sekali, Bapak Ibu tracking deh ya di Google ya. Berapa tracking promosinya yang dilakukan oleh Samsung dibandingkan dengan Apple. Apple nggak pernah dia, jarang sekali dia. Ya, jadi biarlah ribut di kalangan fansnya bahwa yang akan dihasilkan oleh iPhone-nya, oleh Apple, iPhone 12 itu seperti apa. Nggak apa-apa, ribut aja, udah gitu. Tapi apakah pernah nggak Apple itu merilis sebuah promosi gede-gedean gitu? Gitu ya, contohnya salah satunya gitu. Ya. Nah, ada lagi contoh yang lain, dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi, branding itu memang tidak harus jor-joran gitu. Tetapi di sini adalah buah hasil yang dilakukan, trackingnya benar yang dilakukan oleh si perusahaan itu bisa membawa dampak yang lebih besar bagi organisasi akibat trackingnya benar yang dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri, sehingga si konsumen itu akan menjadi loyal terhadap produk itu sendiri ya meskipun harganya mahal gitu ya. Ada juga yang seperti begitu gitu ya. Jadi itu adalah salah satunya ya. Jadi bicara mengenai customer loyalty dan kemudian quality, memang dalam ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena kalau kita bicara mengenai kualitas yang memang dihasilkan oleh si perusahaan, tentunya akan bisa mempunyai dampak terhadap loyalnya si customer terhadap pengguna produk itu sendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena trackingnya benar ya, apa yang memang dilakukan oleh si perusahaan itu benar dalam hal ini gitu ya. Itu adalah merupakan salah satu bagian daripada quality ya Bapak dan Ibu ya. Nah, lebih jauhnya adalah total quality management Bapak dan Ibu ya. Jadi total quality management lebih besar, lebih umum lagi, lebih jauh lagi ya. Jadi di sini bicara mengenai total quality, bicara mengenai much broader, dia bilang much broad concept that cover not just the result aspect but also the quality of people and quality of process. Jadi kalau kita bicara mengenai total quality itu lebih besar lagi, lebih umum lagi ya. Karena bukan bicara mengenai hasil ya, tetapi di sini bicara mengenai quality daripada people, dia bilang. Quality daripada proses ya. Jadi ini adalah bagaimana interaksinya si organisasi terhadap si pasar bagaimana. Makanya dikatakan quality people. Interaksinya pimpinan terhadap trackingnya kegiatan produksi di dalam organisasi itu sendiri. Makanya dikatakan quality people. Ya. Bagaimana manajer ini mendengarkan ide atau gagasan yang datangnya dari dari bottom line ya, dari staff, dari cleric level, dan kemudian kepada manajer. Manajer menyampaikan kepada pimpinan puncak ya. Dan pimpinan puncak tentunya mendengarkan juga sampai dia melakukan keputusan-keputusan yang memang keputusan-keputusan itu adalah merupakan perwakilan daripada si departemen tadi ya, atau juga dalam hal ini adalah orang-orang yang ada dalam organisasi ya. Makanya dikatakan quality people. Jadi involvement daripada si pimpinan sampai dengan bawahan, dari bawahannya juga sampai kepada atasan. Jadi memberikan masukan-masukan, informasi-informasi atau koordinasi yang bagus. Dan kemudian total quality bicara mengenai quality proses. Ya, jadi bukan hanya hasil, tapi di sini hasil ini dampak daripada prosesnya quality gitu. Ya, makanya dikatakan total quality. Ya, manajemen. Nah, manajemennya apa? Manajemennya itu adalah wadahnya gitu. Ya, with data and deep knowledge ya. Dengan menggunakan data, kita bicara mengenai data gitu. Kita bicara mengenai knowledge. Gitu. Kenapa Bapak Ibu bisa berhasil gitu? Ya karena memang ditunjang oleh knowledge-nya Bapak dan Ibu. Ya, kenapa si organisasi ini bisa berhasil? Ya karena memang ada orang kompetennya, ada orang ahlinya di dalamnya gitu. Ya, makanya dikatakan manage, how to manage this organization. Ya, to become number one misalkan dalam hal apa. Kenapa? Ya karena memang di dalam hal ini ditunjang oleh orang-orang yang ahli, ada orang-orang yang kompeten gitu. Ya, makanya di sini bicara mengenai total quality, bicara mengenai quality people tadi, bicara mengenai quality proses. Ya, proses untuk bisa mewujudkan sebuah barang ini memang tidak bicara mengenai hanya satu gelintir saja, tapi di sini bicara mengenai secara keseluruhan tadi, input, proses, sama dengan output. Sampai dengan output dan kemudian dirilis kepada pasar, ya dijual kepada pasar, disampaikan kepada konsumen gitu dalam hal ini. Ya, jadi bicara mengenai total quality
bukan hanya hasil, tapi di sini adalah bagaimana semua ikut terlibat dan kemudian sampai dengan orang-orang di dalamnya pun sendiri memiliki kompetensi dalam menghasilkan sebuah nilai yang diinginkan oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, ini ada pandangan daripada Total Quality Management Bapak dan Ibu. Jadi intinya bahwa Total Quality Management tadi saya sudah sampaikan bahwa doing it right the first time. Jadi bagaimana kita bisa melakukan dengan baik ya, dan Bapak Ibu ya, pada saat pertama kali Bapak Ibu lakukan itu memang sesuai dengan kaidah-kaidahnya quality. Ya, makanya di sini adalah quality ini adalah bisa merubah budaya di organisasi yang tadi saya katakan sebelumnya hanya quality control, tapi sekarang adalah bicara mengenai manajemen kualitas. Tapi sekarang adalah besok sudah bicara mengenai inovasi. Ya. Jadi kan dalam hal ini adalah pengembangan daripada budaya. Ya, makanya Total Quality Management bicara mengenai budaya organisasi secara keseluruhan. Ya, karena kita melakukan kegiatan itu harus betul-betul sesuai dengan conformance tadi kan, kesesuaian tadi, standarnya gitu, persyaratannya seperti apa. Gitu, ya. Nah, makanya di sini adalah ada 3 dasar. Dasarnya adalah fokus kepada si customer, kemudian juga fokus terhadap peningkatan upaya perbaikan, dan kemudian juga total improvement. Ya, makanya dikatakan total quality management. Ya, jadi total improvement. Jadi tidak setengah-setengah, tidak hanya ya lu kerja aja udah gitu. Ya. Nah, tapi di sini adalah kerja itu semuanya ikut terlibat gitu. Ya bukan hanya clerk level saja, supervisor saja, tapi manajer, tapi pimpinan juga yang di atas juga ikut terlibat juga gitu. Ya kan, maka dikatakan total involvement. Ya, jadi komitmen dari semua level dalam sebuah organisasi. Ya, nah, ini adalah Bapak Ibu bisa lihat supportive approach-nya dalam TQM, dan kemudian kalau kita bisa lihat bisa menghasilkan sebuah 3 dasar atau prinsip daripada quality. Ya, jadi kalau misalkan di dalam TQM bicara mengenai top management commitment, employee involvement, kemudian juga training dan development, pengembangan dan pelatihan-pelatihan, dan kemudian juga reward, dan kemudian rekognisi dia bilang, dan kemudian juga measurement ya. Dan kemudian hasilnya adalah tentunya ada 3 prinsip 3 dasar daripada quality. Ya, fokus customer, kemudian juga peningkatan, upaya peningkatan, perbaikan, dan kemudian juga total involvement, ya, involvement dari berbagai level dalam organisasi itu sendiri. Ya, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Pak ya. Ya. Saya Darsono nih Pak, mau menanyakan Pak. Ya, siapa nih? Darsono Pak. Ya, Sudarsono, Pak Sudarsono, gimana Pak? Begini Pak, kalau kita bicara mengenai cost of quality Pak ya, saya lebih tertarik pada saat Bapak tadi menyampaikan mengenai Six Sigma Pak. Nah, kalau Six Sigma itu kan awal mulanya Bapak menjelaskan terkenalnya pada saat ada proyek Motorola Pak ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa Six Sigma itu kan tadi Bapak sudah menjelaskan bisa mereduce cost dan bisa menaikkan pendapatan yang begitu signifikan Pak ya. 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 Saya mau menanyakan Pak, apakah nanti di dalam mata kuliah ini ada khusus untuk mengenai pembahasan Six Sigma Pak ya? Karena saya ingin mengetahui Six Sigma itu dijalankan seperti apa, perkaranya seperti apa, dan bagaimana gitu Pak. Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai Six Sigma, ya menarik sih Pak. Tapi dalam mata kuliah OSPM ini, karena bicara mengenai Six Sigma, ya itu udah bagian daripada quality Pak. Tapi khusus untuk bicara mengenai atau membahas membahas mengenai Six Sigma itu tidak sampai ke sana Pak, karena emang panjang sekali ya kalau bahas mengenai Six Sigma gitu ya. Kita tahu tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa bicara mengenai Six Sigma, bicara mengenai statistik, ya ukuran statistik, ukuran terhadap kinerja dari sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa menghasilkan sebuah
barang tadi ya. Makanya tadi dikatakan sigma ya. Jadi ada Six Sigma ya. Jadi ada 6 sigma. Nah, kalau kita bicara sigma ya kita bicara mengenai ukuran statistik terhadap proses yang dilakukan oleh organisasi untuk bisa menghasilkan sebuah barang. Dan kemudian juga tujuan daripada Six Sigma tadi saya sudah sampaikan. Tujuannya adalah melakukan perbaikan, ya kesempurnaan terhadap apa yang memang sudah dilakukan oleh si perusahaan sebelumnya gitu. Ya, makanya continuous improvement hampir sama sebetulnya Pak dengan yang lain. Cuman ini lebih detail di dalam Six Sigma gitu. Ya, tapi tujuannya adalah sama tadi kan nyari sempurna karena kan kalau dengan menggunakan Six Sigma metodenya aja konsepnya sudah berbeda ya, makanya kan tadi ada 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma. 6 sigma itu memang sudah tidak ada yang cacat betul-betul sempurna, tapi kan dalam kegiatan proses produksi tidak akan mungkin sempurna semua gitu, pasti. Tapi dengan menggunakan atau dengan implementasi Six Sigma, kita bisa mengupayakan bahwa tingkat kecacatan ini itu tidak akan terjadi gitu. Ya makanya dikatakan bahwa organisasinya Pak Darsono sekarang ada di level mana gitu, ya di level sigma berapa gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan tinjauan secara sistematis atau juga analisis sampai sejauh mana peningkatan kinerjanya perusahaan Pak Darsono ini dalam upaya untuk bisa menghasilkan barang yang memang bebas daripada cacat tadi. Ya. Nah, kemudian juga dalam hal ini bicara mengenai Six Sigma ya tadi saya katakan ya, sangat luas lah bicara mengenai Six Sigma ya. Ya karena memang tujuan daripada implementasi Six Sigma ini adalah tujuannya adalah mengurangi tingkat kegagalan dalam menjalankan sebuah kegiatan untuk bisa menghasilkan sebuah produk tadi. Ya. Nah, tapi di sini adalah intinya dengan menggunakan Six Sigma akan bisa membantu bagi si organisasi ini bisa mengukur atau juga bisa memfokuskan terhadap ukuran-ukuran yang diinginkan oleh si pelanggan seperti apa sebetulnya. Ya makanya tadi kan level 6 Sigma itu memang sudah tidak ada yang cacat lagi gitu. Ya kan gitu. Betul-betul ukuran tersebut ada ukuran yang memang betul-betul distandarkan yang diinginkan standarnya oleh si konsumen dan kemudian juga disepakati oleh organisasi ya di dalam perusahaannya itu sendiri gitu dalam hal ini ya. Dan kemudian tentunya dengan Six Sigma tadi adalah akan memiliki konsistensi yang lebih terfokus dalam hal untuk bisa menghasilkan sebuah barang ataupun juga jasa tadi Pak. Karena kan tadi saya katakan dengan Six Sigma kita bisa mengetahui cacat per juta peluangnya itu berapa banyak sebetulnya gitu. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai levelnya 1 mungkin peluang untuk cacatnya juga berapa gitu. Ya, kalau misalkan kita levelnya di di posisinya 5 itu berapa juta peluangnya cacatnya gitu dalam hal ini. Ya, atau dalam hal ini ada cacat per juta peluangnya itu seberapa gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalnya di level 6 ya itu lebih sangat sangat signifikan sekali karena memang dalam hal ini adalah si organisasi mampu bisa meredam hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen tadi. Makanya kesempurnaan itu akan bisa tercapai manakala level sigmanya itu ada di dalam nilai 6 tadi. Makanya ada 6, 5, 4 sampai dengan 1 tadi ya. Jadi tentunya kalau misalkan dikatakan dengan 6 itu 99,9% gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan 99,9% ya kebayang pada sono bagaimana itu hampir 100% kan kalau gitu.
Nah, jadi di sini adalah komitmen daripada si perusahaan ini di dalam menjalankan sebuah kegiatan agar supaya si konsumen ini tidak kecewa dalam hal ini ya, apa namanya, yang berhubungan dengan produk yang memang dihasilkan oleh si perusahaan dan kemudian dirilis ke pasar gitu. Nah sekarang makanya kan orang berlomba untuk bisa mewujudkan itu gitu. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu, manakala tracking yang sudah benar dalam organisasi, maka si organisasi tidak perlu capek-capek untuk melakukan branding, Pak. Ya, karena trackingnya udah benar gitu, ya, bahwa upaya untuk bisa menghasilkan barang ini apa namanya sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh si konsumen. Nanti bahkan pada beberapa tahun ke depan, 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang gitu. Ya, Bapak ingat kan, mungkin kalau misalnya kita lihat sejarahnya bagaimana Apple itu bisa berdiri tegak itu, ya karena tadi kan Steve Jobs itu melakukan upaya untuk melakukan risetnya itu kan bertahun-tahun gitu. Makanya pada saat didepak oleh Macintosh, oleh ownernya, itu Steve Jobs katakan, memang saya melakukan juga riset dulu gitu. Ya karena produk ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi nanti dia bilang itu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, produk ini akan ajak gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita implementasikan ke dalam apa namanya, ke dalam 6 sigma tadi, ya apa namanya, memiliki satu pandangan yang berbeda dibandingkan dengan konsep yang lain gitu. Makanya tadi kan konsep Six Sigma itu apa namanya, dia memiliki pandangan yang sangat jelas ya dalam hal ini ya, karena pandangannya sebetulnya adalah sungguh-sungguh kepada si pelanggan, dia bilang kalau Six Sigma itu. Kemudian juga bicara mengenai apa namanya, bicara mengenai data. Jadi pada sono di dalam menjalankan sebuah kegiatan itu harus memang fokusnya kepada data gitu. Ya makanya tadi kan kita menggunakan Sigma. Kalau kita menggunakan Sigma, kita menggunakan data statistik. Data yang Bapak Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak ngaco gitu. Kalau misalkan kita ngomongin berapa persen nih cacatnya, 10%. Dari mana? Gitu nggak bisa mengawang-awang apa namanya pendapatnya. Makanya di sini di dalam Six Sigma tadi saya sampaikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan data. Ya. Jadi manajemen itu digerakkan oleh data, oleh informasi dalam hal ini gitu. Ya kan, oleh fakta dalam hal ini ya gitu pada sono ya. Dan kemudian juga di dalam Six Sigma tentunya bicara mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh si perusahaan itu diawali dengan adanya kejelasan. Ya makanya tadi kan sama halnya dengan Deming tadi katakan harus kita bisa kita tahu nggak sih filosofisnya kita membuat produk itu untuk apa gitu. Makanya kan bicara mengenai definisi, defines of the product ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan produk kita gitu. Nah, dalam Six Sigma pun juga seperti itu tadi. Ya, makanya dalam Six Sigma bicara mengenai apa namanya apa tadi saya bilang definisi. Ya, definisi yang jelas tadi gitu. Ya, definisi yang jelas terhadap produk yang memang akan dibuat oleh si perusahaan itu seperti apa. Nah, kemudian di dalam Six Sigma ada satu kejelasan mengenai apa tempatnya gitu, karena memang untuk bisa menghasilkan sebuah barang itu memang harus ada proses ya. Nah, bicara mengenai proses, kita bicara mengenai tempat di mana tindakan itu dimulai gitu. Ya, makanya tadi definisi produknya apa dan kemudian tempatnya di mana gitu. Ya. Jadi bicara mengenai produk, bicara mengenai proses. Nah, proses itu bicara mengenai tempatnya di mana, kemudian tindakan yang dimulainya kapan, ya kan? Nah, itu bicara mengenai Six Sigma, ya cover dalam Six Sigma gitu dalam hal ini. Ya. Dan kemudian juga Six Sigma, kenapa pada sono dikatakan ini adalah paradigma yang baru pada saat itu, era itu, adalah karena bicara mengenai proaktifnya manajemen dalam upaya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap tingkat kecacatan yang dihasilkan oleh si perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk. Ya makanya ya disebut dengan proaktif manajemen gitu. Ya.
Nah itu, jadi kaitannya dengan Six Sigma. Dan kemudian ada hal yang lain di dalam implementasi Six Sigma itu adalah ada satu kolaborasi, dia bilang ya, kolaborasi yang tanpa batas, ya. Itu dalam Six Sigma. Ya, jadi kalau kita implementasikan Six Sigma, bahwa akan berhasil manakala kita berkolaborasi tanpa batas. Ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah kita berjuang bersama-sama, bukan hanya pada sono saja, tapi saya suka, kemudian juga ada lagi teman-teman yang lain, ada Muhammad Ridha juga, ya, kemudian ada Pak Andreas juga, ikut-ikutan terlibat semuanya gitu, ya. Jadi semuanya akan memiliki kolaborasi ya dalam upaya untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan, ya, untuk mencegah tentunya tingkat kegagalan. Dan kemudian hal yang lain di dalam implementasi Six Sigma itu adalah kalau pada sono baca ada satu dorongan untuk upaya kesempurnaan itu bisa terjadi, dibilang. Ya, jadi di sini ada tingkat toleransi terhadap kegagalan itu seperti apa sih, seberapa besar sih gitu. Ya. Tapi di samping itu ada dorongan untuk mencapai kesempurnaan gitu. Jadi kalau misalkan adalah pada sono ini ingin menghasilkan produk yang sempurna, tentunya pada sono dengan teman-teman di dalam organisasinya Bapak ada satu tingkat toleransi dari proses yang dilakukan di dalam organisasi Bapak dan Ibu itu untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Berapa toleransi ke tingkat kegagalannya berapa? Tapi itu diupayakan untuk didorong agar supaya tidak terjadi tingkat kegagalan gitu. Makanya tadi saya katakan ada upaya untuk dorongan kesempurnaan gitu. Ya, dorongan kesempurnaan, tapi di sini ada satu toleransi, ya. Toleransi tingkat kegagalannya berapa? Misalnya ada 1%, ya berarti nanti next-nya itu jangan sampai 1%, ya menjadi 0,0 sekian persen gitu. Jadi di sini adalah upaya untuk perbaikan kesempurnaan tadi gitu. Nah itu bagusnya Pak dibandingkan dengan yang lain. Ya pada sono sih sebetulnya tema Six Sigma ini memang sangat sangat baik lah ya, bagus ya, sangat bagus dalam hal ini untuk dibahas lebih dalam. Tapi untuk mata kuliah OSPM ini nggak bisa satu sesi kita bicara mengenai Six Sigma gitu. Tapi saya coba nanti akan adakan semacam webinar ya tentang Six Sigma. Saya akan mengundang nanti pakarnya, pakar daripada quality ya, dan kemudian teman saya, teman sejawat, tapi dia sudah lebih dulu profesor di bidang quality ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu nanti ada namanya Vincent Gasper ya. Jadi Profesor Vincent ini memang ahli di bidang quality, total quality ya. Jadi makanya saya rencana memang sudah punya agenda untuk untuk membuat acara webinar tentang analisis data. Ya, analisis data dan kemudian menggunakan pendekatan Six Sigma ya. Jadi Bapak Ibu nanti dilihat saja nanti websitenya saya AHS Management, bukan promosi tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa agenda-agenda yang kaitannya dengan operation management ya. Salah satunya tadi PDCA dan analisis data dengan menggunakan Six Sigma ya. Jadi memang saya akan mengadakan webinar tentang Six Sigma ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada Sarno bisa mengikuti ya. Begitu Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain Pak, Bu? Mbak Suta, selamat malam. Ya, malam. Kalau saya lihat tuh Six Sigma itu modelnya seperti project gitu ya, Prof ya. Iya, memang project, betul. Ya. Project ya, jadi begitu kita ada mau melakukan sebuah
development atau improvement, Ya, kita melakukan project gitu ya. ya memang apa implementasi Six Sigma itu memang kaitannya dengan project memang ya, karena kan di situ dia akan mengukur masalah, kemudian juga memfokuskan pada si pelanggan, tadi saya sudah sampaikan ya, kemudian juga menguji, melakukan pembuktian seperti apa, akar masalahnya apa, dan kemudian ya banyak orang menggunakan tadi root case-nya dengan menggunakan fishbone gitu salah satunya ya, karena di situ kita mengukur atau juga menguji akar masalah tadi. Kemudian juga tadi saya sampaikan dengan Six Sigma kita mematahkan paradigma yang lama ya. Jadi kita menggunakan satu pengukuran alat yang baru dengan menggunakan statistik. Makanya kebiasaan-kebiasaan lama yang memang tidak menguntungkan mereka akan tinggalkan gitu. Itu adalah Six Sigma gitu. Ya salah satunya, dan kemudian juga Six Sigma tadi saya sampaikan tentunya untuk melakukan upaya perbaikan untuk bisa menekan tingkat kegagalan itu dari sekian per juta peluang itu, makanya dia mengelola risiko salah satunya gitu. Jadi ini implementasi Six Sigma bersinggungan juga dengan risiko, dengan mengelola risiko, dengan manajemen risiko dalam hal ini. Kemudian juga Six Sigma implementasinya adalah mengukur hasil ya, Pak Andreas, dan termasuk juga dengan mempertahankan perubahan, karena kalau misalkan memang sudah diimplementasikan, makanya si perusahaan sudah bisa mengunci mengunci keberhasilannya itu sendiri sampai sejauh mana, makanya dia dipertahankan kalau memang sudah berhasil tadi ya. Makanya dikatakan tadi implementasi Six Sigma itu ada bagian daripada project, betul memang gitu. Karena kan kenapa dikatakan project ya, ini yang memang tidak akan mungkin berulang ya. Makanya kan kalau kita bicara mengenai project unik. Kenapa? Karena project itu satu kali saja. Nah, Six Sigma ini besar Pak biayanya, makanya perlu dipersiapkan, perlu didefinisikan dulu gitu. Ya, filosofisnya apa sebetulnya gitu. Karena perusahaan untuk bisa implementasikan Six Sigma, menerapkan Six Sigma, itu memang tidak mudah karena biayanya juga besar juga gitu. Ya, makanya dikatakan project, ya satu kali saja ya, dan berikutnya kalau sudah berhasil ya dikunci oleh si perusahaan gitu. Ya, tentunya tinggal kesananya adalah memperbaiki saja gitu. Ya, dan kemudian risiko-risikonya tadi salah satunya tadi saya bilang penerapan Six Sigma salah satunya ada mengelola risiko gitu ya. Karena apa? Karena risiko-risikonya juga sudah bisa terdeteksi. Kan tadi di awal sudah bisa mendefinisikan ya, mengukur masalah, mengidentifikasi masalah ya, kemudian juga melakukan pembuktian, mengumpulkan data-data gitu ya. Dan kemudian juga mengukur hasil. Dan kemudian sudah hasil, kemudian baru dikunci oleh si perusahaan gitu, mempertahankan perubahan itu. Kalau udah ada perubahan, berarti kan udah berhasil kan gitu. Ya udah dipertahankan itu, tinggal nanti agar supaya bisa long life tadi bisa jangka waktunya lama, ya tinggal dia dikelola aja ya, diperbaiki yang kecil-kecilnya saja gitu. Nah gitu, jadi maksudnya penerapan Six Sigma merupakan bagian daripada project, Pak Andri. Pak Suta boleh bertanya, Pak Hartoyo nih, Pak. Pak Hartoyo. Ya. Saya tergelitik dengan total quality management itu, jadi menyangkut ada satu KPI atau standar di dalam segala proses di dalam perusahaan. Nah, saya ingat ada istilah ISO 9000, ISO 9001 itu positioning-nya di mana ya Pak ya? Karena setiap company sekarang berlomba-lomba untuk meraih itu. Di perusahaan saya kan juga distributor. Itu juga mereka diharuskan, minggu depan masalahnya kami juga sedang audit nih untuk ISO. Ya. Jadi positioning-nya di mana Pak? Saya masih belum mengerti soal ini. Terima kasih. Ya, kalau misalkan tadi, kalau kita bicara mengenai TQM, Total Quality Management, tadi saya sudah sampaikan ya Pak
Pak Hartoyo. Jadi kalau kita bicara mengenai tata quality management tadi adalah komitmennya daripada si organisasi untuk bisa mengupayakan bahwa aktivitasnya di dalam menghasilkan sebuah barang dan jasa ini seyogianya memperhatikan terhadap terhadap si pelanggan tadi. Makanya dibutuhkan komitmennya dari top management terhadap si organisasi dan kemudian fokus kepada si pelanggan gitu. Itu adalah TQM. Kemudian juga employer involvement ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan employer involvement itu keterlibatannya semua pihak, semua dalam organisasi. Dan kemudian juga tadi saya sampaikan training development ya. Jadi salah satunya aspeknya di dalam TQM itu adalah indikatornya TQM itu adalah salah satunya training and development. Jadi kembangkan mengenai knowledgeable-nya si karyawan, knowledgeable-nya daripada si departemen itu sendiri, knowledgeable-nya daripada si konsumen, dia bilang gitu. Jadi, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan dan pelatihan tadi gitu. Nah, tadi Pak Harsono sampaikan juga bicara mengenai ISO. ISO itu kan bicara mengenai standardize, Pak. Jadi, standardize-nya itu adalah standarnya ketercapaian si organisasi ini dalam upaya untuk bisa memenuhi standar atau syarat yang diinginkan oleh si konsumen. Nah, konsumen itu bisa aja konsumennya di lokal Bapak atau di internasional gitu. Nah, jadi itu kalau misalkan ke dalam perspektifnya TQM, itu masuk ke dalam reward and recognition. Recognition itu adalah pengakuannya daripada si perusahaannya Bapak, ya terhadap produk yang memang dihasilkan oleh Bapak sendiri, oleh perusahaan Bapak, sehingga bisa diakomodir oleh si konsumen, dan konsumen merasa nyaman. Ya. Dan hasil lebih jauhnya lagi, kesesuaian produk Bapak ini bukan hanya di konsumen lokal saja, tapi di internasional. Makanya di sini, agar supaya bisa diakui di internasional, pengakuannya tadi di produknya Bapak akhirnya distandarkan, jadi standardized ya dalam hal ini. Jadi kesesuaiannya daripada produk Bapak ini memang sudah sesuai dengan apa yang memang dipersyaratkan, bukan hanya di lokal saja, bukan di domestik, tapi di internasional juga gitu. Ya, misalnya contohnya begini Pak, Bapak kuliah di Mercubuana, dan kemudian kalau dikatakan Mercubuana ini subjeknya apa saja? Oh, ada ini salah satunya ada operation management. Nah, operation management itu, kalau lihat silabusnya magister management di luar negeri, apakah sama? Ada nggak tentang bicara mengenai operation management? Gitu? Kalau misalkan bicara mengenai operation management juga ada di sana, berarti kan silabusnya di Mercubuana itu sudah sesuai dengan standarnya internasional di sana, gitu. Di Inggris, di Amerika, di Filipina, di Vietnam, sama semuanya. Jadi, begitu Pak Harsono melamar pekerjaan di tempat yang lain, di negara yang lain, karena memang bisa diakuin, karena memang silabusnya atau juga transkripnya juga sama, yang di sana juga sama. Ada operation management, ada bicara mengenai marketing management, ada bicara mengenai keuangan, juga manajemen keuangan. Nah, semua juga sama di sana juga. Berarti kalau begitu, standarnya Mercubuana sudah diakui, standarnya internasional juga, gitu. Makanya tadi kan, nah tapi di sini ingat standar itu, ISO itu, standardize itu bisa juga bicara dalam hal apa, dalam aspek manajemen, dalam aspek lingkungan, atau dalam aspek apa gitu. Nah gitu Pak Harsono. Jadi memang memang luas kalau kita bicara mengenai standar pengakuan tadi, standardized tadi ya, standarisasi tadi, karena standarisasi itu bicara mengenai pengakuan dalam hal apa, dalam hal manajemennya, dalam hal lingkungan, dalam hal risikonya, kesehatannya, misalkan gitu. Jadi memang besar sekali Pak gitu. Ya tergantung sekarang Bapak mau distandarkan apa. Tapi balik lagi Pak, jujur aja kalau di Indonesia masih dapetin pengakuan tadi ISO itu kebanyakan memang negosiasinya gitu. Ada temuan-temuannya ya ingin dilolosin juga gitu. Pada kalau misalkan kita lihat di beberapa negara yang atau perusahaan yang lain,
untuk mendapatkan sertifikasi ISO tadi itu sangat susah sekali, Pak. Ya, jadi apa namanya, tidak bisa asal begitu saja. Mereka tuh betul-betul diperhatikan beberapa aspek-aspek yang lainnya, aspek-aspek yang lebih dalam lagi dalam kaitannya dengan kegiatan di dalam perusahaan itu sendiri. Sehingga kalau misalnya dia mendapatkan sertifikasi ISO itu betul-betul sudah sempurna gitu. Nah, tapi kalau misalnya di lokal di kita, itu kebanyakan negosiasinya juga banyak gitu. Oh, lolosin dong. Udah mendapatkan sertifikasi, nanti apa namanya, standar-standarnya juga tidak dipakai juga gitu. Misalnya contohnya Bapak kunjungan ke customer Bapak gitu, Bapak tidak menggunakan form, Bapak tidak mau minta capnya ke sana kalau Bapak sudah diskusi dengan pihak sana, misalkan gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-temannya ada gitu. Jadi kalau misalkan MR-nya dijalankan, itu temuannya juga banyak gitu. Jadi kalau misalkan ya balik lagi ke komitmen jadi bersih perusahaan, apa namanya, ISO itu, sertifikasi ISO itu memang akan dijalankan nggak gitu, atau hanya sekedar hanya ingin ngikutin saja agar supaya bisa masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi, level ke internasional, bisa pengakuannya juga ada. Tapi jangan sampai Pak Harsono, perusahaan Pak Harsono mendapatkan sertifikasi ISO, tapi justru ternyata menjadi impact yang lebih buruk nantinya. Kenapa? Karena memang sertifikasi ISO itu memang tidak sesuai dengan apa yang memang dijalankan oleh perusahaannya Pak Harsono, misalnya contohnya gitu. Karena kaidah-kaidahnya tidak dijalankan gitu. Nah, ya semoga saja kalau misalkan memang di perusahaan Bapak menjalankan kaidah-kaidah itu, sehingga Bapak berniat untuk melakukan mensertifikasikan gitu. Nah, itu boleh aja. Jadi akhirnya kan hasilnya bagus gitu. Nah, gitu. Contohnya misalnya produknya helm itu mesti distandarkan gitu. Standarnya gunanya helm itu sendiri. Nah, dari mana bisa dikatakan aman? Nah, jadi ada satu persyaratannya. Nah, itu dipenuhi itu persyaratannya. Kalau udah dipenuhi, ya layak untuk distandarkan gitu, disertifikasi lah dalam hal ini gitu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti ya sertifikasi aja lah, karena kan kita akan negosiasi dengan pihak asing, akan kita ketemu dengan begini-begini, tapi di dalamnya itu bobrok, lah itu kan jadi cilaka kan Bapak nanti. Hanya untuk Gitu. syarat promosi ya Pak ya? Nah, iya banyak kan gitu Pak gitu. Jadi saat promosi aja, waduh bahaya gitu. Terima kasih Pak Suta. Itu ya Bapak Ibu, saya pikir saya tadinya mau 2 sesi, tapi ini udah malam sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan lah ya dengan satu tema tadi bisa membuka wawasan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan, dan kemudian kita bisa berjumpa lagi nanti minggu depan, mudah-mudahan kita bahas mengenai forecasting. Terima kasih, Baik, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Bapak dan Terima Ibu. kasih, Prof. Terima kasih. Partisipasinya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Sekian ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bro. Selamat malam. Malam, Bro. Bro.